Selamat pagi, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal usaha sosial saya yang bernama Renewright. Hari ini saya akan memperkenalkan Renewright, sebuah inisiatif sosial yang bertujuan untuk menyediakan solusi transportasi ramah lingkungan dan terjangkau bagi masyarakat pedesaan. Alasan didirikan, Renewright didirikan untuk mengatasi beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan. Transportasi yang efisien dan ramah lingkungan seringkali sulit diakses di daerah pedesaan. Kendaraan berbahan bakar fosil mendominasi yang tidak hanya tidak efisien, tapi juga dapat merusak lingkungan. Kami mengidentifikasi 3 masalah utama. Pertama, kurangnya akses transportasi yang ramah lingkungan dan terjangkau. Kedua, penumpukan limbah elektronik yang tidak dikelola dengan baik. Ketiga, keterbatasan ekonomi masyarakat pedesaan yang membuat mereka sulit untuk membeli kendaraan listrik yang mahal. Renewright terinspirasi oleh konsep ekonomi sirkular dan inisiatif daur ulang teknologi. Kami melihat peluang besar dalam memanfaatkan komponen listrik bekas untuk menciptakan sebuah kendaraan listrik yang terjangkau. Renewright berfokus pada produksi kendaraan listrik terjangkau dengan memanfaatkan komponen elektronik bekas. Kami melalui beberapa tahapan penting, yaitu pengumpulan, penyortiran, pengujian, dan perakitan kendaraan listrik. Logo kami menggambarkan kendaraan listrik dengan simbol daur ulang yang mencerminkan komitmen kami terhadap keberlanjutan dan ramah lingkungan. Renewright memberikan beberapa dampak positif dengan mengurangi limbah elektronik, menyediakan transportasi yang terjangkau dan ramah lingkungan, dan serta meningkatkan mobilitas dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan model bisnis Renewright yang dirancang untuk menyediakan kendaraan listrik yang terjangkau dan ramah lingkungan kepada masyarakat pedesaan. Model bisnis ini mencakup beberapa komponen utama yang memastikan keberlanjutan dan efektivitas operasi kami. Penjualan kendaraan, kami menjual kendaraan listrik dengan harga terjangkau dan langsung kepada masyarakat pedesaan. Ini akan memungkinkan kami untuk menawarkan solusi transportasi yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan kepada mereka yang membutuhkannya. Kedua, model berlangganan dan leasing. Kami juga akan menawarkan model berlangganan atau leasing dengan biaya bulanan yang lebih rendah, dan skema ini dirancang untuk membuat kendaraan listrik untuk lebih mudah diakses oleh masyarakat pedesaan yang mungkin tidak mempunyai dana untuk membeli kendaraan secara langsung. Dengan model ini, mereka akan dapat menggunakan kendaraan dengan biaya yang lebih terjangkau dan fleksibel. Ketiga, layanan perawatan dan perbaikan. Selain itu, Renewright akan menyediakan layanan perawatan dan perbaikan kendaraan listrik. Layanan ini penting untuk memastikan bahwa kendaraan akan tetap berfungsi dengan baik dan dapat diandalkan dalam jangka panjang. Dengan menyediakan layanan ini, kami akan membantu para pengguna untuk menjaga kendaraan mereka dalam kondisi optimal dan memperpanjang umur kendaraan mereka. Kemitraan dengan pemerintah dan lembaga non-profit. Terakhir, kami akan bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga non-profit untuk mendapatkan subsidi, hibah atau intensif yang mendukung tujuan sosial dan lingkungan kami. Kemitraan ini sangat penting untuk memperluas jangkauan kami dan memastikan bahwa lebih banyak masyarakat dapat mengakses kendaraan listrik yang terjangkau. Subsidi atau hibah ini juga akan membantu kami untuk menekan biaya produksi dan distribusi sehingga harga kendaraan dapat tetap terjangkau bagi masyarakat pedesaan. Selanjutnya, Renewright dapat mengoptimalkan strategi STP dengan memfokuskan segmentasi pada desa-desa terpencil dan para wisata yang membutuhkan transportasi ramah lingkungan. Dari segi demografis, targetkan masyarakat berpendapatan rendah hingga menengah, khususnya pada usia produktif 25-45 tahun, serta petani dan para pekerja sektor informal. Dalam aspek psikografis, sasarannya adalah individu yang peduli pada lingkungan dan terbuka pada teknologi baru seperti kendaraan listrik. Untuk segmentasi perilaku, fokus pada pengguna reguler dan sesekali serta pembeli terencana yang melakukan sebuah riset mendalam sebelum pembelian.
Dengan melakukan pendekatan ini akan membantu Renew Rights untuk menyasar pasar dengan lebih tepat dan efektif. Renew Rights dapat mengimplementasikan strategi targeting terfokus dengan melayani 3 segmen pasar utama. Pertama, untuk desa pertanian, Renew Rights dapat menawarkan kendaraan listrik dengan kapasitas angkut besar dan harga yang kompetitif, serta melaksanakan sebuah promosi melalui lokakarya dan kerjasama dengan koperasi pertanian. Kedua, untuk desa pariwisata, kendaraan listrik yang ramah lingkungan ini bisa menarik wisatawan, didukung dengan paket penyewaan, kampanye digital, dan stasiun pengisian daya di lokasi strategis. Ketiga, untuk masyarakat yang mempunyai kesadaran lingkungan yang sangat tinggi, Renew Rights dapat mempromosikan kendaraan listrik dengan emisi rendah melalui kampanye edukasi, insentif, dan pusat layanan yang mudah untuk diakses. Strategi ini akan memungkinkan Renew Rights untuk memenuhi kebutuhan spesifik tiap segmen dengan lebih efektif, serta mendukung transportasi berkelanjutan dan meningkatkan adopsi kendaraan listrik. Kemudian, Renew Rights memposisikan diri sebagai penyedia solusi transportasi ramah lingkungan untuk pedesaan dengan menawarkan kendaraan listrik yang efisien, tahan banting, dan ekonomis. Dengan skema pembiayaan yang fleksibel dan program kepemilikan bersama ini, Renew Rights memastikan kendaraan yang terjangkau dan mudah diakses. Fokus promosi pada edukasi manfaat ekonomi dan lingkungan, serta kerjasama dengan toko lokal akan meningkatkan adopsi. Dengan pusat layanan yang mudah dijangkau dan dukungan purna jual yang handal, Renew Rights akan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup di pedesaan dan menjaga kelestarian lingkungan. Untuk target pemasaran, kami menargetkan masyarakat pedesaan dengan pendapatan rendah hingga menengah, termasuk petani, buruh, dan warga yang membutuhkan transportasi yang terjangkau. Fokus kami adalah pada daerah yang kurang terjangkau oleh transportasi umum dan mempunyai masalah pada limbah elektronik. Untuk strategi promosi, kami akan menjalankan kampanye kesadaran melalui media sosial, brosur, dan iklan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang manfaat kendaraan listrik dan pentingnya daur ulang elektronik. Kami juga akan bermitra dengan pemerintah desa, LSM, dan institusi pendidikan untuk memperkenalkan produk dan mengadakan sebuah demonstrasi. Program intensif seperti diskon pembelian pertama, subsidi, program referral, dan skema pembiayaan yang fleksibel juga ditawarkan untuk mendorong adopsi kendaraan listrik. Sekarang, mari kita lihat lebih dalam pada operasi harian Renew Rights dan bagaimana kami akan memastikan bahwa setiap kendaraan yang kami produksi itu memenuhi standar kualitas dan keandalan yang tinggi. Untuk aktivitas harian, kegiatan sehari-hari kami akan meliputi pengumpulan komponen elektronik bekas dari berbagai sumber, penyortiran, dan pengujian komponen untuk memastikan kelayakannya, serta perakitan kendaraan listrik di pabrik atau di bengkel lokal. Tim logistik kami akan bekerja dengan efisien untuk mengumpulkan komponen yang masih layak untuk digunakan. Sementara tim teknisi kami akan memastikan setiap komponen yang digunakan akan berfungsi dengan baik. Kedua, proses produksi. Proses produksi kami akan dimulai dengan desain dan rekayasa kendaraan yang dilakukan oleh tim insinyur kami. Setelah desain selesai, kami akan melanjutkan dengan perakitan komponen yang telah diuji yang sebelumnya. Proses ini akan dilakukan dengan fasilitas produksi kami yang dilengkapi dengan peralatan yang modern. Setiap kendaraan yang selesai dirakit kemudian akan menjalani sebuah pengujian kualitas yang meliputi uji jalan dan uji keselamatan untuk memastikan kinerjanya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ketiga, aktivitas kunci. Beberapa aktivitas kunci yang akan menjadi fokus utama kami ialah riset dan pengembangan untuk teknologi kendaraan listrik yang lebih efisien, pengumpulan dan pengolahan komponen elektronik bekas untuk memastikan pasokan yang berkelanjutan, produksi dan perakitan kendaraan listrik yang memenuhi standar kualitas tinggi, serta pemasaran dan distribusi produk kami ke masyarakat pedesaan. Dengan melakukan aktivitas-aktivitas ini, kami tidak hanya akan memastikan bahwa produk kami berkualitas tinggi,
tetapi juga akan memastikan bahwa operasi kami akan berjalan dengan efisien dan berkelanjutan. Sekarang saya ingin memperkenalkan tim inti yang memimpin dan memastikan kesuksesan operasional Renew Ranch. Tim kami terdiri dari individu-individu berpengalaman dan berdedikasi yang berperan penting dalam setiap aspek perusahaan. CEO sebagai pemimpin tertinggi, CEO akan bertanggung jawab atas keseluruhan visi dan strategi perusahaan. CEO akan memastikan bahwa Renew Ranch selalu bergerak ke arah yang sesuai dengan tujuan dan misi kami, yaitu menyediakan sebuah solusi transportasi yang terjangkau dan ramah lingkungan bagi masyarakat pedesaan. CEO juga akan berperan dalam membangun hubungan dengan mitra strategis dan investor. CTO akan memimpin tim riset dan pengembangan serta memastikan bahwa teknologi yang digunakan selalu inovatif dan efisien. CTO akan bertanggung jawab untuk mengawasi pengembangan desain kendaraan, penggunaan komponen elektronik bekas, serta implementasi teknologi terbaru yang dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja kendaraan listrik kami. Ketiga ada CEO. CEO mengawasi operasi sehari-hari termasuk produksi dan distribusi kendaraan. CEO akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap aspek operasional berjalan lancar, mulai dari pengumpulan komponen bekas, penyortiran, dan pengujian, hingga perakitan dan pengujian akhir kendaraan. CEO juga akan memastikan bahwa kendaraan listrik kami didistribusikan tepat waktu dan dalam kondisi terbaik kepada pelanggan. CFO mengelola keuangan perusahaan dan memastikan bahwa kesehatan finansial Renew Ranch. CFO akan bertanggung jawab untuk mengatur anggaran, memantau arus kas, serta memastikan bahwa semua kegiatan operasional dilakukan dengan efisien dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. CFO juga akan memainkan peran penting dalam mencari pendadaan dan mengelola investasi. CFO mengelola keuangan perusahaan dan memastikan kesehatan finansial Renew Ranch. CFO akan bertanggung jawab untuk mengatur anggaran, memantau arus kas, serta memastikan bahwa semua kegiatan operasional dilakukan dengan efisien dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. CFO juga akan memainkan peran penting dalam mencari pendanaan dan mengelola investasi. CMO akan mengembangkan strategi pemasaran dan penjualan serta membangun merek Renew Ranch. CMO bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kendaraan listrik kami, mengembangkan kampanye pemasaran yang efektif, serta memastikan bahwa strategi penjualan kami berhasil dalam mencapai target pasar. CMO juga berperan dalam memperkuat hubungan dengan pelanggan dan memastikan bahwa mereka mendapatkan pengalaman terbaik dengan produk-produk kami. Sekarang, mari kita lihat analisis keuangan Renew Ranch. Kami akan membahas perkiraan laba rugi serta arus kas untuk memberikan gambaran tentang kesehatan finansial dan keberlanjutan bisnis kami. Perkiraan laba rugi, pendapatan kami diproyeksikan sebesar 19.800 miliar rupiah. Biaya produksi yang meliputi komponen bekas, tenaga kerja, dan biaya operasional pabrik diperkirakan sebesar 9.500 miliar rupiah. Ini akan menghasilkan laba kotor sebesar 10.300 miliar rupiah. Setelah mengurangi biaya operasional sebesar 3 miliar rupiah yang mencakup gaji, staf, dan pemasaran dan administrasi, kami akan memperoleh laba bersih sebesar 7.300 miliar rupiah. Untuk arus kas, penerimaan kas kami dari penjualan kendaraan model berlanggan dan pelayanan perawatan diperkirakan akan mencapai 19.800 miliar rupiah. Di sisi lain, pengeluaran kas untuk pembelian komponen, pembayaran tenaga kerja, dan biaya operasional diperkirakan akan mencapai sebesar 12.500 miliar rupiah. Dengan demikian, kami akan menghasilkan arus kas bersih sebesar 7.300 miliar rupiah.
Angka ini akan menunjukkan bahwa Renew Rights mempunyai kesehatan finansial yang baik dan dapat terus beroperasi serta berkembang di masa depan. Untuk arus kas, penerimaan kas kami dari penjualan kendaraan, motor pelanggan, dan layanan perawatan diperkirakan akan mencapai 19 miliar 800 juta rupiah. Di sisi lain, pengeluaran kas untuk pembelian komponen, pembayaran tenaga kerja, dan biaya operasional akan diperkirakan sebesar 12 miliar 500 juta rupiah. Dengan demikian, kami akan menghasilkan arus kas bersih sebesar 7 miliar 300 juta rupiah. Angka ini menunjukkan bahwa Renew Rights mempunyai kesehatan finansial yang baik dan dapat terus beroperasi serta berkembang di masa depan. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan beberapa poin penting tentang Renew Rights. Renew Rights berkomitmen untuk menyediakan sebuah solusi transportasi yang terjangkau dan ramah lingkungan. Kami tidak hanya akan fokus pada inovasi kendaraan listrik, tetapi juga berupaya untuk mengurangi limbah elektronik dengan memanfaatkan komponen bekas. Hal ini tidak hanya akan membantu menjaga lingkungan, tapi juga akan memberikan sebuah dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Proyeksi keuangan kami menunjukkan bahwa perusahaan ini berkelanjutan secara finansial dengan pendapatan yang stabil dan manajemen keuangan yang baik. Kami akan mampu mempertahankan operasi dan terus berkembang. Neraca keuangan kami yang sehat mencerminkan kemampuan Renew Rights untuk menghadapi tantangan di masa depan dan terus memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat. Dengan semua ini, kami yakin bahwa Renew Rights akan memiliki potensi besar untuk berkembang dan membawa perubahan positif yang signifikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan tim mengundurkan diri.